menjadi raja, nabi, dan imam. Yang sering banyak dicari adalah yang rajanya, pemimpinnya, yang punya karisma itu. Atau juga nabinya, sebagai pengajar, sebagai orang yang cerdas, orang yang betul-betul memberi pengalaman pribadinya kepada yang lain. Tapi kadangkala lupa, yang imam ini yang penting. Imam adalah menguduskan. Imam menguduskan berarti kalau mau kudus, harus kudus lebih dahulu, harus suci lebih dahulu. Maka ini yang kadangkala, ini satu kesatuan yang bisa dipisahkan. Tugas uskup, imam, dan juga diakon, memimpin, mengajar, dan menguduskan. Maka yang paling penting kalau mau menguduskan, harus kudus terlebih dahulu. Mau memberi pelayanan sakramen-sakramen, kita juga harus tahu betul, bukan hanya tahu betul, tapi kita juga menerima sakramen-sakramen itu dengan baik. Kalau mau menyucikan orang, kita harus suci. Mau supaya orang berdoa, kita juga harus pendoa. Kalau mau memberi contoh teladan kepada, kita harus memberi teladan lebih dahulu. Terima kasih kepada para pastor yang sudah menjalankan ini semua, yang menjaga, yang memelihara, yang menghidupkan kolegialitas. Ini adalah tanda kedekatan kita juga dengan Tuhan Yesus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Damai bersamamu. Monsinyur Niko Adi MSC, para pastor, suster, bruder, frater, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku semua yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore berkah dalam. Hari ini hari yang sangat istimewa, ada banyak niat baik dari para imam yang semua kita juga mempunyai suatu kelemahan, kekurangan, tetapi ingin mengungkapkan kembali, ingin berjanji kembali kepada Tuhan. Tuhan yang selalu memberikan kesempatan terus-menerus untuk berbalik kepadanya. Maka saat ini pun juga ada Ekaristi, yaitu pemberkatan minyak krisma, minyak baptis, dan juga minyak untuk orang sakit. Tetapi juga langsung kita mengungkapkan, baik saya maupun para imam semua akan berjanji kembali kepada Tuhan untuk tetap setia menjalankan pelayanan dalam gereja Katolik. Semoga persiapan untuk Ekaristi ke depan menjadi lancar dan akhirnya kita juga semakin dekat dengan Tuhan dan melayani sesama dengan sebaik-baiknya. Saudara-saudariku terkasih, marilah kita menyadari segala dosa yang sudah kita lakukan, mengakui dan menyesalinya, serta mohon pengampunan kepada Allah Bapa agar kita layak dan pantas merayakan Ekaristi ini. Monsinyur Niko Adi MSC, para pastor semua, frater, bruder, suster, Bapak dan Ibu, saudara-saudariku semua yang dikasihi Tuhan, yang saya hormati, selamat sore berkah dalam. Kejadian yang sangat sebenarnya hitung-hitungannya langka ini, atau yang disebut juga dengan 1 tahun 1 kali, ini hanya ada di gereja Katolik. Ini hanya ada di sebenarnya pemimpin-pemimpin yang sebenarnya merasa lemah, kurang, dan juga berdosa, dan selalu ingin tetap menjadi lebih baik lagi ke depan. Walaupun umurnya sampai kapanpun, kalau masih diberi kesempatan untuk juga memimpin gereja, memimpin umat, selalu harus diperbaharui, selalu harus juga berjanji terus-menerus. Ini yang luar biasa, karena Tuhan sendiri yang sebenarnya memberi kesempatan ini terus-menerus, yang kita juga seharusnya memberi kesempatan terus-menerus kepada banyak orang untuk datang kepada Tuhan. Triduum kemarin, 3 hari rekoleksi atau retret yang diberikan oleh Romo dari Manado, Sujoko MSC, berbicara soal Injil dan Rasul Yohanes. Yang sangat dibedakan diambil dari Yohanes, kalau kita mau tahu, berbeda dengan sinoptik Matius, Markus, Lukas. Ini ada kekasannya. Kalau mungkin di Markus, Matius, dan juga Lukas bisa dikatakan sebagai suatu untuk katekumen Injil itu, atau juga Injil itu untuk pengajar, yang juga agak ada lengkap ceritanya, dan juga mungkin bisa dikatakan adalah cerita yang benar, cerita yang sesungguhnya, bukan legenda. Sekali lagi, cerita tentang Kristus dalam kitab suci bukan legenda, tetapi cerita real sesungguhnya. Mungkin lain dengan tempat-tempat lain.
Lalu untuk yang Yohanes ini yang luar biasa, isinya tidak mudah, dan ini ada khusus juga kalau dalam pelajaran, itu pengalaman hidup, kedekatannya dengan Kristus Tuhan. Jadi tulisannya itu adalah benar-benar bukan hanya sekedar cerita, tetapi benar-benar pengalaman hidup iman dari Yohanes. Ini yang luar biasa, tidak semua orang gampang untuk membaca dan seterusnya. Dan termasuk saya sampaikan, dan saya juga mempelajari yang disebut dengan Injil Yohanes ini, dan juga surat-surat Paulus adalah yang takut dibaca oleh tempat lain, karena isinya ada sesuatu kekuatan yang mendalam tentang Kristus Tuhan. Yang lain bisa dipakai untuk apa saja, untuk menjadi data dan untuk juga menyerang atau untuk apa-apa. Tapi ketika harus menggunakan Injil Yohanes atau Paulus, pasti ngawur, pasti salah, pasti akan sulit, karena ini adalah suatu pengalaman iman yang luar biasa, persahabatan, kedekatan, persaudaraannya dengan Kristus. Lalu yang selanjutnya, seandainya ada yang berani ambil ayat ini, entah itu yang belajar atau yang tidak, yang beriman atau yang tidak, berarti harus berani mengambil eksegese, atau yang disebut juga dengan penafsirannya yang saya kira tidak gampang tertulis dalam letterlex atau hurufiah. Ini luar biasa Injil ini, maka nggak bisa dibohong-bohongi, nggak bisa juga dibuat semacam apapun juga. Maka apalagi sampai ada orang lain yang berani ngambil ayat ini, hanya ngambil ayatnya toh, terus untuk menyerang, itu udah pasti salah besar dan ngawur. Nah, ini sangat tepat sebenarnya untuk orang-orang Katolik, orang imam-imam yang belajar ini, yang luar biasa mendalam, dan juga untuk imam-imam yang sungguh-sungguh untuk mau mendekatkan diri persahabatannya dengan Kristus. Harus dibuktikan juga persahabatannya dengan kelompok yang ada di situ. Dan ini sudah dilakukan, dan ini sudah dibuktikan bahwa ada kata menein. Menein itu berarti tinggal dengan Tuhan. Dia mencari tempat Tuhan. Mau mencari apa? Mencari tempat Tuhan. Di mana Tuhan tinggal. Dan menein ini adalah benar-benar dengan Tuhan, berarti mau hidup, mau bersahabat, mau bersaudara dengan Tuhan. Kalau sampai juga mengatakan mau tinggal dengan Tuhan. Lalu juga ada yang disebut dengan nanti memberi nama kepada Tuhan. Kalau Tuhan memberi nama kepada ciptaannya sangat wajar, biasa. Memberi nama kepada Adam, memberi nama kepada nabi-nabi atau siapapun sangat wajar, itu adalah tanda ciptaan, tanda kekuasaan. Sedangkan yang di sini Yohanes memberi nama kepada Tuhan. Memberi nama kepada Tuhan adalah bukan menguasai, tetapi mengasihi, mencintai, kenal dan dekat dengan Tuhan sehingga bisa memberi nama. Bahkan nama yang diungkapkannya luar biasa tentang Kristus, terang dunia, gembala yang baik, roti hidup, atau juga air hidup, dan banyak sekali yang luar biasa mendalam. Karena kedekatannya dia bisa memberi nama, atau yang disebut juga dengan nomen es omen, itu artinya memberi sesuatu pertanda, simbol. Kalau orang sudah bisa memberi nama simbol kepada rekan dekat, itu dekat. Apalagi sudah disebut memberi paraban, memanggil nama yang lain, itu pasti ketahuan sifatnya, ketahuan kedekatannya, dia bisa panggil sembarangan, atau itu yang disebut juga dengan paraban. Lain dengan prejengan. Kalau prejengan itu wajah sama, atau mungkin kelihatan bentuk tampangnya sama, tetapi belum tentu tahu persis sifat dan lain sebagainya. Ini luar biasa sekali. Maka saya juga mau mengucapkan terima kasih kepada para imam-imamku Keusupan Purwokerto seluruhnya, baik itu MSC, baik itu juga OMI, baik itu SDB, maupun juga imam diosesan semuanya. Kenapa di sini? Karena persaudaraan, karena ini disebut dengan persahabatan ini, karena kedekatan dengan Tuhan ini. Maka pertama saya akan mengucapkan terima kasih para imam semua yang telah menjaga, memelihara, menghidupi kolegialitas, menghidupi persahabatan, menghidupi persaudaraan. Kita berarti saksi Kristus yang sama juga benar-benar akan kedekatan itu, dan yang nantinya menjadi komunio sinodal. Jadi tidak mengkotak-kotakkan, tidak membuat suatu kelompok sendiri, tidak memilih dan memilah siapapun juga sebagai sahabat, tetapi melebur, tetapi juga melengkapi satu dengan yang lain, kita semua. Maka sama di sini dikatakan uskup, pastor atau imam dan diakon punya tugas yang sama, yaitu menjadi raja, nabi, dan imam. Yang sering kadangkala banyak dicari adalah yang rajanya, pemimpinnya, yang punya karisma itu.
atau juga nabinya sebagai pengajar, sebagai orang yang cerdas, orang yang betul-betul memberi pengalaman pribadinya kepada yang lain. Tapi kadangkala lupa yang imam ini yang penting. Imam adalah menguduskan. Imam menguduskan berarti kalau mau kudus harus kudus lebih dahulu, harus suci lebih dahulu. Maka ini yang kadangkala ini satu kesatuan yang bisa dipisahkan. Tugas uskup, imam, dan juga diakon memimpin, mengajar, dan menguduskan. Maka yang paling penting kalau mau menguduskan harus kudus terlebih dahulu. Mau memberi pelayanan sakramen-sakramen kita juga harus tahu betul, bukan hanya tahu betul, tapi kita juga menerima sakramen-sakramen itu dengan baik. Kalau mau menyucikan orang kita harus suci. Mau supaya orang berdoa kita juga harus pendoa. Kalau mau memberi contoh teladan kita harus memberi teladan lebih dahulu. Terima kasih kepada para pastor yang sudah menjalankan ini semua, yang menjaga, yang memelihara, yang menghidupkan kolegialitas. Ini adalah tanda kedekatan kita juga dengan Tuhan Yesus. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada para pastor semua yang sampai saat ini setia dan bangga akan tugasnya, yang bangga akan suatu panggilannya, yang bangga akan sebenarnya dengan karirnya menggembalakan umat keuskupan Purwokerto. Jadi bertanggung jawab akan panggilannya dan menjadi saksi Kristus yang luar biasa, yang harus dinyatakan Tuhan itu hadir dan mencintai umatnya dan meyakinkan semua orang ada kelemahannya. Nah, maka sekarang satu tanda Anda tuh tetap setia walaupun tiap tahun, sekali lagi bukan soal pengakuan saja, setiap tahun berjanji kembali, kita itu tandanya orang lemah dan Tuhan tetap memberi kesempatan dan terus-menerus kepada siapapun juga. Harusnya kita pun juga memberi kesempatan kepada orang lain. Jadi maaf, jadi imam yang penuh kasih, pengampunan, pelayanan, bukan menjadi imam yang hakim, imam yang suka menghakimi satu dengan yang lain. Tapi saya mengatakan di sini tidak ada, tapi lebih kepada menerima semua satu dengan yang lain, karena persaudaraan kedekatan kita dengan Tuhan menunjukkan itu. Kalau kita berani menghakimi orang lain berarti kita siap dihakimi, karena kita juga pasti punya kesalahan dan kelemahan. Lalu selanjutnya Yesus benci akan dosa, tetapi dia mencintai pendosa, dia mencintai orang yang berdosa, selalu untuk menolong, selalu untuk juga mengupayakan yang salah dan lemah untuk kembali kepadanya. Yang ketiga, saya mengucapkan terima kasih kepada para pastor semua yang walaupun bagaimanapun menjalankan tugas panggilannya dengan hati, tidak dengan sekali lagi emosi, marah-marah, protes sana sini dan sebagainya, tetapi dengan hati, dengan seluruh kemampuan yang ada, dengan teladan hidup yang bagus. Bukan hanya soal rutinitas, bukan hanya formalitas menjalankan ibadat-ibadat atau juga keterlanjuran, keterpaksaan, tetapi dengan pelayanan kasih dan sukacita. Di sini kita lihat wajah-wajahnya semua tidak ada yang suka marah-marah, semuanya dengan baik hati, pelayanan, dan itulah saya mengucapkan terima kasih kepada para pastor semua. Dan ada suatu pelayanan artinya menolong, bukan hanya sekedar meninggikan, mendahulukan hukum dulu, aturan dulu, tetapi lebih kepada menolong orang, membantu orang. Baru kita menggunakan hukum, bahkan hukum pun untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Dan sudah menjalankan pelayanan sakramen-sakramen yang tanpa pamrih. Berbeda dengan tempat lain, saya berani menjamin, tempat lain sedikit khotbah saja, luar biasa, pundi-pundi, cuan, menjadi terkenal dan banyak. Kita sudah bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, tetap uang saku sama saja. Di Yesaya dan Injil, tadi bacaan pertama dan juga Injil dan juga kitab Wahyu, sudah tidak diragukan kembali. Saatnya Kristus membuka diri, saatnya Kristus mengatakan, Roh Tuhan ada padaku, Roh Tuhan ada padaku, dan aku ini Alfa dan Omega. Itu di kitab Wahyu juga, di bacaan kedua. Jadi sudah mau diperjelas, maka kita ini semua yang sudah masuk menjadi pelayan-pelayannya, menjadi pengikutnya, jangan pernah ragu kembali. Kristus sudah membuka sungguh bahwa kita mau menjadi saksinya, kita berani apapun, karena benar-benar yang kita kejar, yang kita ikuti adalah yang betul-betul suci. Nah, sejauh mana kita juga sebetulnya dekat dengan Tuhan dan berani memberi nama kepada Tuhan? Apakah masih kita juga memberi nama Yesus Kristus adalah manusia biasa? Yesus Kristus adalah nabi, apalagi Nabi Isa? Bukan.
kitab kita yang memakai Kristus adalah Tuhan, Kristus adalah manusia, itu sudah jelas. Jadi bukan lagi kita menganggap Kristus nabi, rasul, manusia biasa. Sudah jelas di sini dikatakan dalam kitab suci kita, Roh Tuhan ada padaku, dan dia membuktikan dalam hidup nanti, entah kematiannya disalib, lalu juga bangkit dan naik ke surga, dan sangat luar biasa. Roh Tuhan ada padaku, berarti juga kita sebenarnya yang mengikuti, yang sekarang sudah ditahbiskan, diakon, imam, dan juga uskup. Uskup, para imam dan diakon adalah diberi kepercayaan oleh Tuhan. Roh Tuhan ada pada kita. Siapa kita? Kita orang berdosa, tapi diberi kesempatan, diberi kepercayaan. Siapa kita? Apalagi sampai yang disebut dengan Tuhan Yesus Kristus hadir dalam rupa roti dan anggur, yang bisa mengkonsakrir, yang sah dan resmi, dan yang sungguh dipercaya para pastor menerima tubuh dan darah Kristus secara real. Siapa kita kok bisa diberi kepercayaan? Siapa saya? Ini yang sebetulnya harus selalu kita ingat. Apakah kita masih juga sekali lagi belum bisa memberi nama yang agung buat Yesus Kristus? Maka ini tugas bersama uskup, para imam dan diakon, tugas bersama yang tidak sekali lagi satu persatu, satu kelompok tertentu dan sebagainya, dan kita tidak sekali lagi betul-betul dipersatukan untuk menghantarkan semua umat, semua orang kepada Kristus sang penyelamat yang benar itu. Kita sungguh dipercaya, Tuhan percaya kepada uskup, kepada para imam, dan juga kepada diakon. Uskup dan pastor hendaklah menghadirkan Allah dalam ekaristi yang bisa dibuatnya, yang bisa juga didoakannya, yang khas. Lain tidak ada yang memiliki, mau jenderal, mau kekuatan apapun, tidak ada yang memiliki, kecuali hanya seorang imam yang ditabiskan bisa mengkonsakrir, menghadirkan Kristus dalam rupa roti dan anggur, dan merealisasikan dalam hidup. Jadi di sini betul-betul kepercayaan kepada kita luar biasa dari Tuhan. Mari kita jalankan, kita renungkan sungguh, dan kita juga sampaikan kepada yang lain. Lalu selanjutnya, uskup dan pastor siap keluar dari zona nyaman. Ciptakan dunia yang nyaman, pergi dan ciptakan dunia yang nyaman. Ya, kita nggak hanya sekedar semuanya rutinitas, formalitas, sekali lagi hanya mengulang-ulang itu saja, tetapi harus berani untuk siap ditempatkan di mana, dipindah. Sekali lagi saya kalau selalu menyampaikan untuk pindah dan seterusnya, ini sementara semuanya. Suatu saat kita pun ada di sini, suatu saat ada di sana. Sementara, kita tidak akan selamanya dan tidak akan abadi. Paling-paling 3 tahun. Maka digunakan dengan baik dan sangat bagus sekali. Pergi, ciptakan dunia yang nyaman bagi sesama, seperti sinode yang sudah kita buat, atau arah haluan yang sudah kita rencanakan ke depan. Lalu selanjutnya, uskup dan pastor belajarlah, bergurulah dari Bunda Maria. Jangan percaya dengan kekuatan, kehebatan diri sendiri, apapun yang dari diri kita dan kelompok, tetapi dengan doa, itu yang sangat membantu, dan itulah kekuatan penuh. Doa dan hidup bersama, bercita-cita bersama, tidak membutuhkan sekali lagi hanya kekuatan diri dan juga kehebatan-kehebatan diri, tapi membutuhkan dari sesama kita juga, sesama yang bersama-sama untuk mencapai cita-cita, dan bahkan yang bersama-sama berjuang, para imam. Kita nggak mungkin sendiri dan nggak mampu, apalagi tanpa mengandalkan doa dan dari Tuhan. Terima kasih juga kepada umat untuk memperhatikan para pastornya, untuk memperhatikan dan memelihara atau juga mendoakan para pastornya. Kita berterima kasih. Arka seminaris sekarang banyak, semoga panggilan juga banyak. Semoga tetap itu, nanti saya habis khotbah gini, Arka seminari tambah banyak ya. Ini bukan untuk siapa-siapa, untuk kita semua, Imam Keuskupan Purwokerto yang siap melayani kita semua, dan juga membawa kabar gembira, berita kabar dari Tuhan. Para pastor, Bapak dan Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada surat dari umat. Tapi ini pasti bukan untuk Keuskupan Purwokerto, tapi saya yakin kalau ini untuk pastor, berarti untuk Keuskupan Purwokerto juga. Saya hanya ngambil di YouTube. Dear priest, thank you for existing. Thank you for your yes to God. Thank you for your anointed hands with which you give us Christ in body and blood. Thank you for being a minister of Christ. Thank you for each Eucharist live with love. Thank you for your homilies. Thank you for love, your love
for the church. Thank you for praying for our salvation. Thank you for your friendship. Thank you for being a father, teacher, and pastor. Thank you for teaching us to love God. Thank you for lighting our heart with faith. But above all, thank you for being a priest of Christ. Luar biasa sebenarnya pujian dan juga terima kasih kepada imam dari umat siapapun juga. Kemarin kita juga dapat dari Romo Joko, saya kira sangat bagus juga. No, when we breathe we live, but when we love we live. Bukan ketika bernafas kita hidup, tetapi ketika kita mencintai kita hidup. Maka milikilah cinta sebanyak-banyaknya dari Tuhan, lakukan segala sesuatu apa yang kamu suka. Kalau sudah memiliki cinta, lakukanlah segala-galanya dengan bebas. Mari saudara-saudara yang terkasih, kita buat cinta kepada Tuhan, dekat dengan Tuhan, menjadikan suatu sarana yang terbaik pelayanan bagi sesama. Sekali lagi, lewat para imamku, terima kasih, dan lewat saya juga, terima kasih atas semuanya. Semoga kita dengan janji yang akan kita ungkapkan ini semakin tiap tahun makin lebih baik, dan semakin kita siap menghadap Tuhan nantinya. Amin. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafatmu kan dari mana-mana, tidak Para Bapak Uskup, para Romo, Suster, Bruder, Frater, Bapak Ibu, Saudara-saudara yang terkasih, mohon perhatian untuk sedikit pengumuman. Yang pertama, kami sampaikan selamat Hari Imamat kepada para Bapak Uskup dan kepada para Romo sekalian, serta selamat juga karena telah memperbarui janji Imamat. Terima kasih kepada Bapak Uskup Triharsono yang telah memimpin misa pemberkatan minyak-minyak suci dan juga pembaruan janji Imamat. Juga kepada Bapak Uskup Emeritus Niko Adi, serta Romo Vikjen dan Romo Pastor Kepala Paroki Katedral yang telah mendampingi Bapak Uskup dalam misa malam hari ini. Terima kasih kepada Paroki Katedral Kristus Raja Purwokerto yang telah menyelenggarakan misa Krisma ini dengan seluruh petugas, kur, lektor, putra altar, penata panti, imam, koster, dan petugas-petugas lain dari katedral, dan juga dibantu oleh dari Wisma Keuskupan. Terima kasih kepada seluruh umat yang telah hadir untuk ikut mendoakan para imam. Sungguh kehadiran umat yang memenuhi gereja ini menjadi sesuatu yang meneguhkan kami semua para imam di Keuskupan Purwokerto. Tapi juga bagi umat yang mengikuti perayaan Ekaristi ini secara online melalui channel YouTube Keuskupan Purwokerto. Terima kasih banyak atas dukungan doa Anda semua bagi para imam Keuskupan Purwokerto. Sesudah misa, para Romo Paroki harap mengambil minyak suci di depan aula Keuskupan. Terakhir, umat dan para Romo dimohon untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Terima kasih banyak atas kebersamaan kita. Mari kita menyiapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan dari Bapak Uskup. Tuhan bersamamu. Semoga Allah Bapa yang berbelas kasih yang menganugerahkan kepada saudara teladan cinta kasih dengan sengsara putra tunggalnya, memperkenankan saudara menikmati anugerah berkat-Nya yang tiada tara melalui pengabdian kepada Allah dan sesama. Amin. Semoga saudara saudari yang percaya bahwa melalui kematiannya terhindar dari kematian kekal, memperoleh anugerah hidup abadi darinya. Semoga saudara-saudari yang mengikuti teladan kerendahan hatinya mengambil bagian dalam kebangkitannya. Dan semoga berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, perayaan Ekaristi sudah selesai.